Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian HPT malam ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, rajitu dan seterusnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat. Nikmat sehat itu tidak ada nilainya. Walaupun kita punya harta yang banyak sekali, kalau badan sakit rasanya seperti apa? Tidak ada manfaatnya harta untuk kesehatan kita. Yang kedua, tadi siang adalah tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan puasa Asyura, kita ucapkan, kita doakan mudah-mudahan puasa Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang, mohon maaf, saya ada puasa, saya kurang sehat, tidak kuat fisiknya untuk melaksanakan puasa Asyura. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak mau masuk surga sebelum umatnya seluruhnya masuk surga. Andaikan ada umatnya masuk neraka, ditunggu dulu sampai Allah mengampuninya, baru masuk surga. Setelah itu terakhir baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk
Sesungguhnya Nabi itu punya akhlak yang mulia, yang sangat mulia sekali. Lebih mendahulukan umatnya daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum ini saya membacakan kitab HPD terakhir tahap-tahapan cara mandi wajib. Saya bacakan satu tahap, kemudian saya bacakan dalilnya, kemudian saya bacakan tahap berikutnya, saya bacakan dalilnya, dan seterusnya. Nah, malam ini langsung saja saya bacakan tahap demi tahap cara mandi wajib tanpa membacakan dalilnya. Artinya apa? Artinya kesimpulan dari buku HPT tentang cara mandi wajib, alhamdulillah sudah saya ketik dalam lembaran yang sudah Bapak Ibu terima bersama-sama. Saya buat judul, Bapak Ibu silahkan dilihat, cara mandi wajib menurut HPT Muhammadiyah. Yang pertama, berniat. Sudah saya sampaikan, niat itu wajib kita laksanakan. Tergantung niat amal kita. Kita mandi, enggak niat mandi wajib, mandi biasa, tidak sah mandinya. Kenapa? Enggak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Kemudian membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamar mandi kita itu ada WC-nya, bacanya pelan atau berbisik-bisik. Sebabnya apa? Nama Allah itu, asma Allah itu tempatnya disebut di tempat yang suci, yang bersih, tidak ada najis. Yang ketiga, mencuci, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Sudah saya sampaikan juga, Bapak Ibu, bagus dicuci, dibasuh dengan sabun. Sudah saya sampaikan juga, sekarang ada namanya parfum untuk mencuci kemaluan, harum wangi. Setelah itu tangan tadi yang membasuh kemaluan, tangan kiri, digosokkan pada tanah atau yang menjadi penggantinya. Contohnya pada tembok. Di zaman Rasulullah belum ada semen, yang ada batu atau tanah. Jadi kita setelah menggosok kemaluan dengan tangan kiri, digosok-gosokkan ke tembok. Tembok itu kan mengandung tanah. Tembok itu ada semennya, ada tanahnya, ada air. Jadi tembok itu bisa pengganti tanah. Makanya dalam ilmu fikih itu, kalau kita pergi kemana setelah buang air kecil, nggak ada air, mohon maaf, kita ambil batu, kita gosok-gosokkan ke ujung kemaluan kita, pengganti air. Kemudian kita berwudu. Bapak Ibu rahimahumullah, mandi wajib ini ibadah yang
istimewa. Istimewanya di mana? Dalam ibadah ada ibadah. Mandi itu kan wajib bagi yang berhadas, yang punya junub. Nah, dalam mandi ibadah wajib itu ada juga wudu wajib juga. Jadi ibadah wajib, dalam ibadah wajib ada juga ibadah wajib. Jadi luar biasa Bapak Ibu, mandi wajib ini. Apa itu rahimahullah, ada sebuah cerita di Eropa, di asrama mahasiswa, banyak orang Nasrani, hanya satu-satunya orang Islam di asrama itu, asrama mahasiswa. Mahasiswa itu pakaiannya dicucikan oleh pembantu di rumah itu. Nah, pembantu di rumah itu heran. Herannya kenapa? Mohon maaf, celana dalam mahasiswa yang tidak beragama Islam, mohon maaf, bau pesing. Kenapa pesing bau? Setelah mereka pipis, kan masih ada netes-netesnya, tidak dicuci, otomatis netesnya itu ke celana. Makanya sedangkan celana dalam mahasiswa Islam ini tidak bau. Kenapa? Setelah dia habis pipis, kemauannya disiram sampai bersih. Dalam fikih itu, kalau habis kita buang air besar atau air kecil, menyiramnya tidak asal siram. Syaratnya apa? Hilang warna dan baunya. Jadi siram sampai tidak bau dan warnanya tidak berwarna, bersih kamar mandi. Akhirnya apa? Akhirnya ibu-ibu yang di asrama itu ditanyakan kepada mahasiswa yang beragama Islam, mahasiswa menjawab, kami umat Islam ada yang namanya taubat, bersuci. Salah satu bersuci itu habis buang air kecil dicuci, makanya disiram bekas air kencingnya tersebut sampai akhirnya masuk Islam. Luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian nomor 6, memasukkan air dengan jari-jari pada pokok atau pangkal rambut, mulai dari kanan kemudian kiri, lalu membasuh kepala dengan kedua telapak tangan. Ambil air, dibasuh, digosok ke pangkal rambut tangan, kemudian kiri. Kemudian ambil air, membasuh kepala dengan kedua telapak tangan. Itu tuntunannya. Nomor 7, khusus untuk wanita. Sudah saya sampaikan dulu,
ikatan rambut dilepas. Artinya mandi tidak boleh rambut terikat, harus dilepas. Tujuannya apa? Agar seluruh rambut itu basah. Bahkan tadi ke pangkal rambut digosok, apalagi di ujung rambut. Nah, dalam hadis itu disebutkan mandi dengan air bidara. Bidara ini sejenis pohon. Dalam air itu ditaruh daun bidara. Apa itu rahimahullah? Bagi bapak ibu yang aktif menonton YouTube, tentu sudah menonton iklan mandi air garam. Itu bapak ibu ya, mandi air garam. Mandi air garam itu bapak ibu sangat besar sekali manfaatnya. Saya ketika masih di pondok pernah saya kena kulisan. Tapi semua orang pondok itu, semua santri itu umumnya kena kulisan. Tidak sah seorang santri kalau nggak pernah kulisan. Nah, saya ikut-ikutan kena kulisan. Nah, saya beli garam di pasar yang 1 kilo itu, saya tumpahkan ke air. Saya kan nggak kuat mandi air dingin, air panas. Mandi dengan air garam. Nah, syaratnya itu mandi air garam jangan pakai sabun. Insya Allah nanti badannya segar. Kalau gatal-gatal, insya Allah sembuh. Ya. Kalau mau iklan, membuka kemudian maaf, sering gelisah, rezekinya seret, belum punya anak dan sebagainya. Banyaknya manfaat dari mandi air garam. Dan yang mengiklankan mandi air garam itu bukan sembarangan orang, ulama, termasuk Adi Hidayat, Buya Hidayat. Jadi bapak, mohon maaf kalau ada rezeki, ada uang, coba mandi air garam. Jadi kita mandi dalam satu ember besar, taruh garam berapa sendok, diaduk, terus mandi air garam. Nah, dalam iklan mandi air garam itu, kalau kita bisa bungkus, ada bonusnya. Bonusnya apa? Bonusnya air sabun bidara. Jadi sekarang ini bidara itu pun dijadikan bahan untuk sabun, namanya sabun bidara. Apa itu rahimahullah? Yang C, rambut diusap dengan kain yang diberi minyak kasturi. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin terti sunnah Nabi itu bagus. Ternyata minyak kasturi ini sekarang ini salah satu minyak harum yang paling mahal. Kenapa mahal? Mengambilnya susah, menjualnya pakai cc. Apa itu rahimahullah? Yang ke-8, menyirami
dengan digosok, mulai dari kanan kemudian sebelah kiri pakai sabun atau tidak pakai sabun. Dituangkan air ke kanan, kemudian ke kiri, lalu digosok seluruh badan pakai sabun atau tidak pakai sabun. Orang Papua itu, mohon maaf, yang belum beragama Islam, mandinya itu konon pakai minyak babi. Ustaz yang namanya saya lupa, mengislamkan orang Papua itu dengan cara dibawa semua ke sungai, dikasih sabun, terus mandi pakai sabun. Senang, para senang. Sebab kenapa? Belum pernah mandi pakai sabun. Tentunya orang-orang Papua yang di pedalaman. Nah, alhamdulillah sekarang ini ya, mulai Islam masuk ke pedalaman Papua yang oleh banyak, kalau saya ingat, Ustaz Fadlan Garamba. Apa itu? Rahimullah. Nomor 9, membasuh kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan. Membasuh pakai siduk, disiram, dibasuh kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air, atau tidak terus menggunakan air. Bapak Ibu rahimahullah, ada dalam sebuah hadis diceritakan